Namun, mereka masih punya waktu untuk bergulat. Fan Star benar-benar tidak sabar. Dan melihat cahaya pedang tajam Qin Yichen, dia sudah membunuhnya. Bahkan Fan Star bisa merasakan bahwa ruang di sekitarnya, termasuk beberapa nafas yang akan datang di masa depan, dibanjiri dengan cahaya pedang yang tak terbatas. Orang tua dari klan Kunpeng. Pisau pencuri ini adalah sisa-sisa dari berkolusi dengan naga asli. Beranikah kau melindunginya? Apa? Tanda seru. Tetua agung dari klan Kunpeng terkejut, dan bahkan wajah kaisar besar itu sedikit berubah. Ekspresi dari banyak kaisar yang kuat yang hadir juga tidak pasti, tetapi tatapan ke arah Qin Yichen mengungkapkan cahaya yang ganas. Mereka tidak tahu apakah itu berkolusi dengan naga asli. Tapi darah Heze yang murni dan bergelombang, terasa jelas. Bahkan dengan kekuatan mereka, samar-samar mereka bisa merasakan kekuatan misterius bawaan dari Taoisme bawaan Heze. Fan Star berteriak dengan cemas. Semua kaisar jelas bagi semua. Pisau pencuri ini telah berulang kali menduduki peluang klan Heze, dan bahkan berani bertarung melawan rekan ayahku. Bahkan berjalan bersamanya adalah keturunan dari naga sejati. Aku baru saja terbang ke dunia jiwa naga. Feng Tianxing, apa yang bisa kau pertengkarkan? Begitu dia mengatakan ini, wajah Raja Surgawi Timur tiba-tiba berubah. Dan kaisar yang kuat juga mengangguk lagi dan lagi. Ya, kami melihatnya berkolusi dengan keturunan naga sejati. Leluhur, cepat tekan pisau pencuri. Pisau pencuri ini lebih dari sekadar pelanggaran bagi Tianwei. Itu, hanya mencari kematian. Meskipun mereka tidak berani menghadapi ujung tombak Qin Yichen, mereka tidak keberatan berdiri untuk bersaksi. Sementara wajah Raja Langit Timur tiba-tiba berubah. Tiba-tiba layarnya mekar. Dan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi cahaya yang ganas dan bergegas keluar. Old Pig. Beranikah kamu berlindung? Tetua agung dari klan Kunpeng mundur selangkah. Tetapi mendapati bahwa Kaisar Changmang berdiri di sampingnya. Dan tatapan yang didambakan dari semua kekuatan menjadi semakin tidak ramah. Ternyata kau berkolusi dengan keturunan naga sejati. Kuyutian benar-benar menemukan menantu yang baik. Pada saat ini, Qin Yichen berdiri dengan bangga di langit berbintang dengan alis horizontal dan dengan dingin menghadap seorang kaisar yang kuat, melihat kengerian Raja Meteorit liar dan kegelapan menyelimuti dirinya. Qin Yichen memahami segalanya, mengapa para kaisar ini sangat senang menekan kebenaran. Lama, naga asli dituduh sebagai sisa dosa. Raja Surgawi Barat tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, membentangkan telapak tangannya, mata dewa keluar dari telapak tangannya. Cahaya ilahi di sekitar mata dewa itu cemerlang, tetapi pupil matanya tajam. Ketika banyak kaisar dapat melihat ini, mereka tidak bisa menahan perasaan tercengang. 4 Raja Surgawi dari surga, yang dapat dinobatkan sebagai Raja Surgawi untuk waktu yang lama, secara alami memiliki kelebihannya sendiri. Mata yang terdapat di telapak tangan Raja Surgawi Barat sangat tirani. Om. Sinar cahaya yang bersinar dengan cahaya ungu meledak di mata Tuhan, dan Qin Yichen melihat sosoknya berkedip, dan bahkan menggeser waktu dan ruang, terus-menerus menghindar. Penampilan ini tidak membuat Raja Surgawi Barat merasa tidak normal lagi pula. Itu palsu bahwa pisau pencuri ini bisa berdiri di tempatnya dan membiarkan mata dewa menembus. Siapa yang tahu apakah ada kekuatan ilahi di mata dewa itu? Namun, meskipun Qin Yichen menghancurkan ruang dan waktu lagi dan lagi, Raja Surgawi Barat kuat pada akhirnya. Cahaya ungu yang meledak dari mata dewa itu memantulkan lapisan ruang dan jatuh ke tubuh Qin Yichen. Pada saat ini, banyak kekuatan besar kaisar mengepalkan tinju mereka sedikit. Kekuatan mereka diam-diam membengkak, dan bahkan beberapa tentara Dao yang ada di tangan, siap meledak. Tetua agung dari klan Kunpeng melintas sebelum dia berdiri di depan Qin Yichen. Tetapi Raja Surgawi Barat mengerutkan kening dan diam-diam mentransmisikan suaranya. Yang mulia, sejujurnya, saya tidak bisa merasakan pedang bawaan dari pisau pencuri ini. Di mana perbudakan dengan? Wajah Fan Wanxing sedikit berubah. Saat berikutnya, dia melihat sekeliling banyak kekuatan kekaisaran dan tidak bisa menahan untuk mengertakkan giginya. Mengapa mengatakan yang sebenarnya? Pisau pencuri ini berkolusi dengan naga asli. Raja Sitian tahu, dan segera menghilangkan keraguannya. Dia sangat kuat sehingga dia mengangkat tongkat dewa yang duduk di Sitianman, dan berteriak dengan marah, pisau pencuri. Kamu benar-benar punya masalah. Keyutian benar-benar menyewa naga. 4 karakter, Chenglong dan Kuai Sheng, membuat wajah Qin Yichen sedikit berubah. Sejujurnya, jika bukan karena lelaki tua misterius yang dicurigai sebagai klan tanpa batas karena memberinya sarana, dia akan hampir mempercayai omong kosong dari Raja Surgawi Barat. Namun, Qin Yichen mengetahuinya dengan baik. Raja Surgawi Barat dan Fan Star mengetahuinya dengan baik. Dan bahkan kekuatan besar para kaisar tahu itu dengan baik. Tetapi ini tidak memengaruhi niat membunuh mereka. Pisau pencuri. Kudengar kamu berani tidak mematuhi murid yang ada? Kamu harus membunuh. Kolusi dengan naga sungguhan. Langit dan bumi tidak akan ditoleransi. Bunuh dia. Melihat kekuatan besar dan kekuatan banyak kaisar, Tetua Agung klan Kunpeng juga panik. Bahkan dia tidak tahu siapa Qin Yichen.
Penatua suku Kunpeng yang utama sangat kuat, tetapi keterampilan murid suku Kunpeng hanya bisa dikatakan rata-rata. Dan pada saat ini mereka tidak bisa peduli. Sebaliknya mereka memamerkan sayap Dewa Dapeng dan membuat marah Raja Surgawi Barat. Raja Sitian, kamu bisa makan sesuatu tanpa pandang bulu, tapi kamu tidak bisa berbicara sembarangan. Beranikah kamu mengatakan bahwa kamu tidak menjebak Tianxing? Meskipun tetua agung dari klan Kunpeng juga sangat terkejut, bahkan pada saat pertengkaran itu, Kun Saus diam-diam telah mengirimkan suaranya dan menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi di tanah leluhur Heze. Namun, tetua agung dari klan Kunpeng tampaknya lebih percaya pada Qin Yichen. Wajah si Tianwang berubah sedikit, tetapi Fan Wanxing berteriak dengan marah, "Jangan bicara omong kosong. Tuan Tianwang tidak ada bandingannya, dan dia sangat berhati-hati. Jelas Anda sedang menunggu tempat berlindung. Orang tua klan Kunpeng, apa kau ingin berpikir jernih? Apa kau melihat langit yang menghancurkan klan Heze telah runtuh? Jika Raja Meteorit Liar tahu bahwa kau masih berani menutupi sisa-sisa dinasti sebelumnya, tahukah kau apa akibatnya?" Wajah tetua klan berubah sedikit, mengatakan bahwa itu salah jika dia tidak takut. Tetapi dia dengan cepat melihat ke belakang. Kekuatan ilahi terkonsentrasi di matanya. Dan dia melirik Qin Yichen beberapa kali. Lalu berteriak dengan marah. Apakah ada nafas yang berhubungan dengan naga sungguhan? Bagaimana Anda tidak tahu? Barat. Raja Surgawi, saya pikir Anda buta. Ekspresi kekuatan besar para kaisar berubah sedikit. Dan bahkan ada banyak orang kuat yang diam-diam mendesak para dewa dan murid sihir. Dan mulai menembus Qin Yichen. Pada saat ini, kekuatan besar yang berdiri di langit berbintang setidaknya adalah kekuatan alam raja. Matanya dingin dan tajam, dan murid sihir jauh ke dalam tulang. Namun, setelah diperiksa oleh sepasang mata itu, wajah Qin Yichen tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba bergerak. Taoisme bawaan Heze, pecah. Semburan cahaya pedang benar-benar menyebabkan kekuatan besar menghirup udara dingin, hanya merasakan kesemutan dari dewa mereka. Apakah cukup dengan melihatnya? Tanda seru. Aku leluhurmu, biarkan kau melihatnya. Bukankah kamu hanya ingin memakaikan topi pada saya? Saya berkata, peluang klan Heze, saya menginginkannya. Lalu Liangxi dari klan Heze, saya akan mengambilnya. Qin Yichen melihat sekilas bintang Vatikan dengan ketegasan dingin. Tidak seperti sampah. Dia membuka mulutnya dan menutup mulutnya untuk menaklukkan dunia. Tetapi dia berulang kali berkolusi dengan alam semesta kuno. Apa kau tidak merasa malu dengan ayahmu yang duduk di singgasana kaisar hari itu? Tanda seru. Kamu. Percikan Fan Wanming meningkat, dan dua raja surgawi itu bahkan lebih tak tertahankan. Lancang.